Apa yang membuat spesies kita, atau biasa disebut Homo sapiens, bisa bertahan hidup sampai hari ini? Apakah karena kita punya tenaga sekuat singa, kelincahan secepat citah, atau kemampuan bertahan sekuat buaya? Faktanya, tidak. Tubuh kita lemah, tanpa cakar atau taring, dan kita bukan pelari tercepat. Tapi anehnya, manusia justru menjadi spesies yang paling dominan di bumi. Bagaimana ini bisa terjadi? Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana spesies manusia seperti kita, atau disebut Homo sapiens tadi, bisa bertahan hidup meskipun tanpa kekuatan fisik yang dahsyat. Tonton sampai selesai karena mungkin akan mengubah cara berpikir kalian. Dalam teori evolusi, makhluk hidup berubah agar bisa bertahan hidup, atau dikenal dengan istilah survival of the fittest. Banyak hewan mengembangkan kekuatan fisik mereka, seperti taring untuk berburu atau sayap untuk terbang. Namun, manusia justru terlihat tidak berkembang secara fisik. Kita tidak punya cakar, kulit kita rentan, dan kita tidak bisa lari sekencang hewan predator lainnya. Jadi, mengapa kita bisa bertahan? Secara fisik, manusia sebenarnya berada di posisi yang lemah. Pada masa prasejarah, kita adalah mangsa mudah bagi predator. Bahkan, nenek moyang kita, Homo erectus dan Homo neanderthalensis, bergantung pada alat-alat sederhana untuk bertahan hidup. Tapi, apa yang membuat Homo sapiens berbeda dari mereka? Jawabannya adalah kecerdasan. Tapi bukan sekedar kecerdasan matematika atau teknis. Yuval Noah Harari dalam bukunya Sapiens menjelaskan bahwa kecerdasan manusia untuk bercerita adalah kunci utamanya. Manusia adalah satu-satunya spesies yang mampu menciptakan cerita, bukan hanya tentang apa yang nyata, tetapi juga tentang hal-hal yang imajiner. Harari menyebut ini sebagai cognitive revolution. Sekitar 70.000 tahun yang lalu, manusia mulai mengembangkan bahasa kompleks yang memungkinkan kita berbagi cerita tentang hal-hal yang tidak terlihat. Contohnya adalah mitos, agama, dan hukum sosial. Menurut Harari, lewat cerita-cerita ini, manusia membangun kepercayaan kolektif. Nah, kepercayaan kolektif ini yang memungkinkan manusia bisa bekerja sama dalam kelompok yang besar. Suku-suku kecil berburu bersama, berbagi makanan, dan melindungi satu sama lain. Lalu, kemampuan ini berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar, yaitu peradaban. Contohnya adalah kepercayaan pada uang. Uang hanyalah kertas, tetapi karena kita semua sepakat bahwa itu memiliki nilai, ekonomi global akhirnya bisa berjalan. Dari sisi biologi, manusia adalah spesies yang mampu beradaptasi dengan sangat cepat. Dengan otak yang besar, kita menemukan cara untuk bertahan di berbagai lingkungan, dari gurun hingga kutub. Dalam data fosil, Homo sapiens muncul sekitar 200.000 tahun lalu di Afrika. Dalam waktu kurang dari 100.000 tahun, kita bisa menyebar ke seluruh dunia, mengalahkan spesies lainnya seperti Neanderthal. Jadi, kesimpulan sementaranya, yang membuat manusia bertahan bukanlah kekuatan fisik, melainkan kemampuan untuk bekerja sama dan bercerita. Lewat cerita, kita membangun peradaban, menciptakan kebudayaan, dan bahkan teknologi. Seperti yang dikatakan oleh Harari, manusia mendominasi dunia bukan karena kita lebih kuat, tetapi karena kita satu-satunya spesies yang bisa percaya pada hal-hal yang tidak nyata. Itulah kekuatan terbesar kita. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan konten menarik dari channel ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.